warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmal barakah yawmal jum'ati sayyidil ayyam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yaktubu faqad laghawt, faman laghawt jum'atana amsitu la'allakum turhamun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا لا إله إلا الله، إن الله يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الله أكبر، الله
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك حق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين. Subhanallahul azim. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, pada Jumat siang ini Khotib akan menyampaikan tentang hakikat zakat fitrah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, menjadi kalimat yang sudah sepatutnya diucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya ungkapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak merupakan hakikat dari diciptakannya kita di dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur jadi bagian dari ibadah itu sendiri. Pada Jumat kali ini, mari kita juga terus merencakan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup dan kehidupan kita di dunia. Mari berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur, beriman, dan bertakwa sehingga akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Fatih mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan hangat umat Islam. Selain mempelajari definisi dan pengalaman rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini telah disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hamba. Perintah yang diberikan Allah menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yaitu sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal,
sebagai kewajiban kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena tidak terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan sekedar memberikan sebagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita. Namun di situ terdapat aturan dalam pengeluaran dan sudah ditentukan besar harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadikan zakat tersebut masuk dalam kategori ibadah amaliyah atau ibadah kehartaan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 hakikat makna dan tujuan dari kewajiban zakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai dan menunjukkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang dicintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keinginan untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan perhatikan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pernah diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah. Hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Al-Ghazali pun menarasikan dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih dari yang diberikan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261. Allah menegaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karenanya lagi Maha mengetahui. Lebih dari itu,
Imam Al-Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk bersyukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan ulur-tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. Pada harga ketiga, menurut Imam Ghazali ini cukup kita yang mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu. Zakat yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin jemaah rahimahullah, dari ketiga harga tersebut, maka kita berharap bisa lebih bersapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manusia ibadah yang dilakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa dirasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matihi al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد خير المتقين. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر عنا الغلاء
والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهون عن الفحشاء والمنكر لعلكم ترحمون فاتقوا الله العظيم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.